kita mau obrolin tentang terorisme. Are you ready? Ya, insya Allah. Oke, guys. Bahwa peran hukum ya dalam membangun keamanan negara dari ancaman terorisme di Indonesia itu kan sangat penting sekali. Dan tentu saja melibatkan berbagai aspek, mulai dari aspek pembentukan regulasi hingga implementasi kebijakan ya. Kemudian penegakan hukum dan juga sistem peradilan tindak pidana terorisme harus berjalan transparan, adil, dan menjangkau seluruh aktor yang terlibat di dalamnya. Tidak cukup cuma menjerat pemain yang ada di pinggiran aja, gitu ya. Maksudnya ya cukup hanya menjerat untuk barisan kelompok terorisme yang berkedudukan sebagai apa yang disebut panji prajurit aja. Jadi pengungkapan kasus kejahatan terorisme ini, kejahatan yang luar biasa ini memang harus meliputi siapa saja yang jadi otak, rancang serangan, dan pendananya, ya, siapa yang mendanainya. Kemudian nih Pak Yadi, ketika kita memang membicarakan terorisme gitu ya, kita perlu paham juga mengenai apa itu sebenarnya terorisme, khususnya dalam konteks hukum Indonesia ya. Mungkin di sini Pak Yadi tentu aja Pak Yadi akan menjelaskan lebih lanjut ya. Kita akan bahas ini lebih lanjut. Tapi kita perlu tahu dulu mengenai definisi terorisme berdasarkan hukum yang ada di Indonesia. Gimana Pak? Boleh Pak jelasin Pak? Ya, terima kasih Lisa atas undangannya. Di malam ini kita akan ngobrolin mengenai terorisme ya. Materi cukup berat ya. Dan mungkin ya kita harus berhati-hati lah. Tapi emang ini perlu disosialisasikan ya. Meskipun mungkin sepertinya tren aksi-aksi terorisme akhir-akhir ini agak mereda ya dibandingkan beberapa tahun yang lalu lah. Kalau kita perhatikan sih seperti itu. Tapi tetap aja kita harus waspada mengenai hal itu. Dan belum lama ini teman-teman kita pasti mendengar ada penangkapan ya kalau nggak salah di daerah Jawa Barat ya, teroris gitu ya, yang diduga teroris. Artinya tetap itu masih ada gitu. Nah, sebelum ngobrolin selanjutnya, nggak ada salahnya ya kita mungkin sampaikan dulu definisi terorisme. Tentunya definisi ini adalah yang sudah disepakati ya oleh para pakar-pakar lah pembuat undang-undang itu. Nah, terorisme itu adalah suatu perbuatan yang menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Nah, saya kira nyata ya, jadi beberapa aksi yang sudah dilakukan oleh teroris gitu kan, ini menimbulkan hal ini gitu. Nah, mungkin untuk lebih rinci ya, apa sih yang poin-poin pentingnya yang bisa dikatakan terorisme? Pertama, dengan menggunakan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Yang kedua, menimbulkan teror atau ketakutan massal. Nah, ini terjadi kan beberapa tahun yang lalu ya, di daerah mana, kalau salah Tamrin, itu kan, ada di Bali juga ada. Kemudian menimbulkan kerusakan massal. Nah, ini tiga hal ini mungkin bisa jadi ciri bahwa ini perbuatan terorisme. Terus kemudian pasti ada motif gitu, ada motif ideologi, politik, ataupun gangguan keamanan. Nah, jadi memang ini
bukan hanya kriminal biasa, tapi ada motif-motif tertentu. Yang tadi misalkan ada motif politik, ideologi, atau motif-motif yang lainnya. Ya, kira seperti itu. Jadi definisi terorisme. Nah, selanjutnya mungkin perlu kita tahu juga, kita selain terorisme juga kan ada istilah, ada radikalisme, ada ekstremisme gitu. Nah, mungkin bisa jelasin nih, apa sih bedanya antara terorisme, antara radikalisme, dan ekstremisme? Boleh, silakan. Iya, ya. Perbedaan ya. Nanti ini menarik juga ya pembahasan kita ya, malam gitu kan. Ya. Malam Sabtu, ada tukang nasi goreng lewat ya. Jadi lapar. Baik, iya tadi kalau untuk perbedaannya memang antara terorisme ya, radikalisme dan ekstremisme itu terlihat sama ya, tapi memang ini memang ada perbedaannya lebih dalam perspektif hukum. Bentar, ada yang lewat nih. Kedengeran nggak? Ya, jadi kita melihat dari definisinya dan juga karakteristik ya, dan juga pendekatan tindakan dari masing-masing konsep. Kalau terorisme, seperti yang tadi telah disampaikan oleh Pak Yadi ya, bahwa memang terorisme itu diatur di dalam Undang-Undang kita, Undang-Undang Republik Indonesia tahun nomor 15 ya Pak ya, tahun 2003, dan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2002. Undang-Undang nomor 15 ya benar ya, 2003 ya. Jadi menurut ya itu yang awalnya. Ya. Yang awalnya. Sekarang diganti jadi nomor 5 2018 kan? Oh. Salah. Oke, itu ya. Yang perubahan dari 15 2003. Iya, betul. Nah, ini yang 2018 ini yang penetapan jadi perpu jadi undang-undang kan, salah gitu. Iya. Jadi dalam pasal-pasal di undang-undang itu ya Pak Yadi ya, terorisme didefinisikan seperti yang telah disampaikan Pak Yadi tadi kan ya. Yeah. Jadi intinya itu cirinya menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, terus menyasar masyarakat sipil untuk menciptakan ketakutan, memiliki tujuan tertentu, baik itu sosial, politik, atau ideologis. Sedangkan radikalisme itu merujuk pada paham atau aliran yang menginginkan perubahan sosial dan politik secara drastis. Jadi seringkali dengan cara yang tidak konvensional atau kekerasan. Bisa mencakup penolakan terhadap nilai-nilai yang dianggap mapan dan keinginan untuk mengubah tatanan yang udah ada. Karakteristiknya berbeda dengan terorisme. Jadi kalau radikalisme karakteristiknya itu cenderung intoleran terhadap pandangan berbeda, mempunyai sikap fanatik dan eksklusif, dapat menggunakan cara-cara kekerasan, tetapi tidak selalu berujung pada tindakan yang ekstrim. Kalau radikalisme ini memang memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kepercayaan publik terhadap pemerintah. Jadi penurunan kepercayaan, stigma negatif, tantangan legitimasi, polarisasi masyarakat, dan resistensi terhadap kebijakan itu merupakan beberapa konsekuensi yang ada yang perlu diperhatiin juga nih oleh kita ya untuk menjaga stabilitas sosial dan politik. Jadi memang penting banget bagi pemerintah untuk menangani isu-isu yang mendasari radikalisasi, kemudian meningkatkan komunikasi dan transparansi dengan masyarakat untuk membangun kepercayaan publik. Itu tadi radikalisme dan terorisme. Kemudian ekstremisme itu apa? Jadi ekstremisme itu paham yang menganut ideologi atau keyakinan yang sangat keras dan tidak fleksibel, serta cenderung menggunakan kekerasan ekstrim untuk mencapai tujuan tertentu. Ekstremisme ini sering dihubungkan dengan tindakan yang sudah melewati batas-batas norma dan hukum. Karakteristiknya cenderung berpikiran tertutup dan anti-demokrasi, kemudian gak segan-segan menghalalkan segala cara, termasuk kekerasan untuk mencapai tujuan. Ya, seperti itu, Pak Yadi. Nah, tadi kita kan
bicara tentang perbedaan juga ya udah ya. Dan tadi sedikit dasar hukum ya di awal tadi ya, dasar hukumnya mengenai undang-undang terorisme itu ya Pak Yadi. Untuk melanjutkan penjelasan mengenai dasar hukum tadi, nah ini giliran Pak Yadi nih untuk menginformasikan nih, undang-undang apa nih sebenarnya sih yang menjadi dasar hukum dalam penanggulangan terorisme di Indonesia, Pak Yadi? Ya, terima kasih, Nisa. Sebenarnya banyak ya dasar hukum yang dijadikan dalam rangka pemberantasan tindak pidana terorisme. Nah, yang paling baru ya, saya kira kita ketahui di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Ini adalah Undang-Undang perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak terorisme. Ada beberapa hal ya di dalam undang-undang tersebut. Pertama, seperti yang sudah saya sampaikan mengenai definisi. Kemudian dalam undang-undang ini juga mengatur kewenangan aparat keamanan untuk melakukan pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi pelaku terorisme. Kemudian dalam undang-undang tersebut juga diatur mengenai penahanan, penyelidikan, penyidikan tindak pidana terorisme, serta di situ juga menjelaskan peran-peran TNI dalam rangka operasi terhadap terorisme. Nah, aturan yang lain seperti peraturan pemerintah nomor 77 tahun 2018, di sini juga tidak jauh berbeda sih sebenarnya. Intinya kan di situ juga pencegahan tindak pidana terorisme. Aturan pemerintah tersebut mengatur upaya pencegahannya, kemudian melalui apa? Jalan itu melalui pendidikan, penguatan akar masalah, serta penguatan koordinasi antar lembaga. Terus kemudian aturan-aturan yang lain ada juga Perpres ya nomor 7 tahun 2021. Perpres ya. Ini rencana aksi ran PE ya, rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan ekstremisme. Nah, ini karena ekstremisme berbasis pada mengarah ke terorisme. Kemudian seperti Undang-Undang 34 2004 juga mengatur ini juga, kan ini Undang-Undang TNI. TNI tentunya di dalamnya juga mengatur penanggulangan terorisme di Undang-Undang TNI tahun 34 tahun 2004. Yang dari BNPT juga ada, yaitu Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Ini juga ya jauh beda ya, isinya strategi pencegahan, penanggulangan, rehabilitasi dari pelaku terorisme. Nah, artinya beberapa aturan ini ada yang lebih teknis, yang tadi yang seperti apa namanya peraturan kepala BNPT itu kan di situ juga lebih teknis gitu, domain teknisnya gitu. Sementara undang-undang besarnya tadi itu yang nomor 5 tahun 2018 yang perubahan dari 15 tahun 2003. Di situ intinya sih beberapa aturan hanya mengatur tentang pencegahannya, terus kemudian pemulihan korbannya, terus hingga rehabilitasi pelakunya, seperti itu. Mungkin bisa kita lanjutkan ya, itu beberapa aturannya, mungkin bisa dibaca sendiri ya. Banyak ya. Biar lebih lengkap gitu. Nah, tentunya dari tindakan terorisme itu ada nih langkah-langkah yang efektif ya, mungkin dari pemerintah atau dari mana ya, yang kira-kira masih langkah-langkah efektif untuk mencegah adanya aksi terorisme. Mungkin bisa dijelasin gitu. Ya, pemerintah untuk langkah-langkahnya ya Pak Yadi. Jadi selain undang-undang yang dibuat
untuk memenuhi aturan tersebut, tentu aja ada langkah-langkah pencegahan yang sudah dilakukan oleh pemerintah ya Pak. Kemudian kalau untuk langkah-langkah yang paling efektif untuk mencegah terjadinya aksi terorisme, itu ada beberapa memang yang dianggap efektif. Itu pertama, pendidikan dan deradikalisasi. Nah, melalui pendidikan atau penyuluhan ya, seperti yang kita lakukan kali ini kan masuk ke dalam ranah pendidikan atau penyuluhan ya, dalam rangka memberi pemahaman yang benar terkait dengan agama, demokrasi, dan toleransi. Nah, itu bisa mengurangi potensi adanya radikalisasi. Tentu aja dengan memberikan pemahaman melalui pendidikan yang baik ya, terkait dengan nilai-nilai kemanusiaan dan beragaman. Kemudian program deradikalisasi yang digunakan untuk mengubah pola pikir individu yang terpapar paham radikal. Ini melibatkan pendekatan preventif dan juga kuratif, termasuk rehabilitasi psikologis dan juga sosialisasi kembali ke masyarakat. Kemudian kampanye anti radikalisme bisa melalui media sosial, kemudian bisa melalui media cetak ya. Jadi secara langsung maupun tidak langsung, kampanye-kampanye anti radikalisme gitu ya, bisa juga melalui seminar, diskusi atau kegiatan-kegiatan lain lah yang tujuannya adalah untuk menciptakan kesadaran masyarakat tentang bahaya radikalisme, bahaya terorisme, kemudian penguatan nilai-nilai kebangsaan. Nah, ini bisa melalui pendidikan-pendidikan di sekolah ya, seperti revitalisasi Pancasila, memperkuat nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara untuk mempersempit ya ruang gerak radikalisme dan terorisme yang anti konstitusi. Seperti saya kan sekarang kuliah lagi nih ceritanya. Nah, saya ambil S1 lagi nih, satu jurusan lain. Ada pelajaran pendidikan Pancasila. Di situ kan diajarkan mengenai nilai-nilai Pancasila. Sila pertama itu mengandung apa, 2, 3, 4, 5. Seperti itu, dan kenapa itu disebut sebagai ideologi dan lain sebagainya. Nah, itu penting dipahami bahwa kan melalui pendidikan Pancasila kita bisa memiliki pedoman ya, pedoman dasar tentang kehidupan. Kemudian ada juga kita bisa melakukan moderasi beragama, mendorong sikap berat dalam beragama guna menghindari ekstremisme misalnya. Kemudian optimalisasi para intelijen ya, jadi peran intelijennya itu dioptimalisasi dengan cara misalnya mendeteksi dini, memperkuat fungsi intelijen kepolisian misalnya untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi ancaman terorisme. Ini termasuk pengawasan terhadap aktivitas mencurigakan di masyarakat, kemudian kerjasama internasional, pemberdayaan masyarakat juga dibutuhkan, jadi masyarakat terlibat ya, jadi mengoptimalkan peran masyarakat dalam mencegah terorisme melalui program-program seperti sekolah damai dan forum-forum koordinasi pencegahan terorisme. Tentu aja keterlibatan tokoh agama juga diperlukan. Jadi dengan mengimplementasikan langkah-langkah yang tadi sudah disebutkan secara komprehensif dan dilakukan dengan kerjasama secara bersama-sama, memang diharapkan dapat mengurangi risiko terjadinya aksi terorisme di masyarakat. Seperti itu Pak Yadi. Nah, tadi kan masyarakat memang terlibat juga ya. Artinya ada peran di situ dan juga untuk masyarakat juga. Nah, baik untuk peran masyarakat dalam upaya pencegahan terorisme, menurut Pak Yadi, memang peran seperti apa sih yang dibutuhkan agar masyarakat juga bisa terlibat secara langsung? Gimana Pak? Menurut Pak Yadi, gimana tuh Pak? Ya, terima kasih. Jadi mungkin beberapa hal tadi sudah disampaikan Lisa, itu juga beberapa hal juga terkait dengan tanggung jawab masyarakat juga gitu. Nah, memang masyarakat dalam hal ini harus sangat berperan, di mana dalam masyarakat harus mempunyai tanggung jawab bersama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari ideologi serta tindakan terorisme gitu. Nah, mungkin beberapa hal yang barangkali memang perlu diterapkan oleh masyarakat terkait mengenai hal ini, di mana pertama harus masyarakat
memiliki kesadaran ada potensi, artinya potensi ancaman terorisme itu masih ada, dan itu masyarakat harus mewaspadai hal tersebut. Misalnya juga mengenali tanda-tanda awal radikalisme. Meskipun ini kan tidak gampang ya, tidak mudah ya untuk mengenali radikalisme. Terus kemudian, tapi itu perlu diwaspadai. Kemudian tidak mudah terpengaruh oleh propaganda atau berita hoax ya, berita hoax, kemudian yang provokatif, kemudian ada ujaran kebencian. Nah ini jangan harus menyadari itulah, jangan langsung terpengaruh. Nah, beberapa hal lagi sebenarnya peran masyarakat ya, kalau memang bisa melaporkan gitu hal-hal yang mencurigakan, bisa ke Polri ataupun ke BNPT, Iya, betul. ataupun bisa dibicarakan dulu kepada masyarakat. Memang harus hati-hati juga sih mengenai hal ini agar kita tidak salah. Kemudian untuk anak-anak atau keluarga ya, terus kemudian anak-anak keluarga itu perlu disampaikan lagi ya, atau pendidikan mengenai toleransi, kebinekaan, dan nilai-nilai Pancasila. Karena nilai Pancasila sebenarnya sih kalau kita amalkan benar-benar itu sudah lengkap kan, dari pasal sila 1 sampai 5. Nah, ini udah mencakup semuanya. Nah, itu yang terus diaplikasikan ya, dari sila 1 Tuhan Yang Maha Esa, Manusia yang adil beradab, Kesatuan Indonesia, sampai sila 5 kan, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Nah, itu udah lengkap banget gitu kan. Nah, itu nilai Pancasila yang seperti Lisa sampaikan tadi, ini perlu masyarakat juga sadari gitu, atau harus ada sosialisasi ke masyarakat. Nah, dari masyarakat di dalamnya kan ada tokoh agama ya, misalkan ada ustadz, ada guru, ada tokoh masyarakat, itu kemudian ada pendeta misalkan kan. Mereka harus berperan di dalam mendakwahkan, misalkan ya, menyampaikan pentingnya mewaspadai terorisme itu, untuk memberikan pemahaman juga mengenai agama yang benar lah gitu ya. Karena saya kira kemudian ada terorisme berkedok agama itu salah. Agama nggak akan mengajarkan seperti itu. Nah, mungkin beberapa hal yang lain ya, kayak bisa lah masuk kalau ada forum-forum ya, ada forum-forum pencegahan kalau ada gitu kan. Bisa jadi ada sih ya, mungkin bagi BNPT ada relawan misalkan, kalau ada kan bisa kita masuk ke sana, volunteer gitu, untuk dalam rangka pencegahan terorisme dan mewaspadai adanya terorisme. Itu harus selalu diwaspadai. Mungkin itu sih kalau menurut saya mengenai peran masyarakat. Penting nih, masyarakat harus terus berperan mengenai hal ini. Tapi tentunya dalam hal ini pasti ada tantangan ya, analisa ya, tantangan yang dihadapi ya oleh para penegak hukum, dalam menindak para pelaku terorisme. Apa ini kalau bisa kira-kira tantangannya? Ini di sini banyak banget nyamuk nih. Aku di depan rumah gue. Nah, apa sih namanya, tantangan ya? Pasti aparat penegak hukum kita itu pasti menghadapi banyak tantangan ya. Beberapa tantangan utama nih misalnya terkait dengan ketentuan hukum kita, yang mungkin ketentuan hukum yang berbeda ya.
tindak pidana terorisme memiliki karakteristik hukum yang beda sama kejahatan lainnya. Jadi perlu pendekatan dan pemahaman yang khusus juga dalam penegakannya. Nah, perbedaan ini bisa memberikan suatu tantangan tertentu ya bagi aparat dalam menerapkan hukum secara konsisten dan efektif. Kemudian pengungkapan pendanaan tadi ya. Jadi pengawasan terhadap pendanaan terorisme seringkali kurang optimal. Pendanaan itu kan merupakan aspek yang krusial ya. Pasti ada support pendanaan, maka terjadilah tindak pidana terorisme tersebut. Maka bisa saya bilang di sini memang merupakan aspek yang krusial ya untuk mendukung aksi terorisme ya. Tapi identifikasi dan pengawasan terhadap aliran dananya memang mungkin masih menjadi tantangan juga bagi aparat ya untuk upaya mengenali profil pengguna jasa keuangan dan pengawasan transaksi keuangan perlu ditingkatkan. Kemudian di dunia maya juga ya, dengan perkembangan teknologi, banyak aksi terorisme yang juga dilakukan pakai platform digital. Penegak hukum memang menghadapi tantangan ini ya untuk bisa mengadaptasi metode dan alat yang digunakan dalam penegakan hukum agar bisa mengikuti perkembangan teknologi yang digunakan oleh pelaku teror. Terus kemudian apa lagi tantangannya? Bisa jadi karena kurangnya kesadaran. Makanya tadi awal bilang ya, perlu juga untuk peningkatan kesadaran hukum ya melalui pendidikan atau penyuluhan hukum. Nah, salah satu kendala juga itu dalam penegakan hukum mengenai terorisme itu mungkin kurangnya kesadaran masyarakat mengenai bahaya terorisme. Masyarakat yang tidak peka terhadap tanda-tanda radikalisasi ya, dapat menghambat upaya pencegahan dan juga penegakan hukum. Itu pentingnya masyarakat juga bisa saling mengawasi, kemudian berperan juga dalam membantu mencegah adanya tindakan radikalisasi atau terorisme ini. Bisa juga tantangannya karena adanya ego sektoral. Penegakan hukum yang efektif tentu saja memerlukan kerjasama antar instansi. Tapi kalau ada ego sektoral yang di dalamnya ya, sehingga menghambat kolaborasi, akhirnya mengurangi efektivitas dalam menangani kasus-kasus terorisme secara menyeluruh. Jadi kan kalau tidak ada ego sektoral, semua saling merangkul ya, semua pihak tadi yang seperti ya di awal sudah kayak disebutkan ya, ada BNPB, kepolisian, mungkin Kementerian Hukum, Kementerian HAM dan lain sebagainya, masyarakat juga, tokoh agama, saling kerjasama, tidak ada ego sektoral gitu. Baik, terus kemudian apalagi tantangannya misalnya taktik pelaku teror. Pelaku teror semakin berani dan menggunakan taktik yang tidak terduga. Kan beda-beda tuh, ada bom panci, ini itu ya taktik mereka ya, membuat penegakan hukum jadi lebih sulit. Tantangan juga nih, penegak hukum perlu terus-menerus memperbaharui strateginya untuk menghadapi ancaman yang dinamis ini. Seperti itu, tentunya efektivitas penegakan hukum itu perlu ditingkatkan juga ya Pak Yadi. Jadi di sini bisa nih gantian nih untuk berbagi mengenai gimana sih Pak upaya dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum itu. Gimana Pak? Ya, terima kasih. Mungkin saya akan coba menambahkan ya beberapa hal yang sudah disampaikan Nisa mengenai penegakan hukum ini. Ya, saya kira mungkin ini harus banyak yang terlibat ya, mulai misalnya dari penguatan regulasinya. Penguatan regulasinya kan mungkin berbeda-beda ya, misalnya di akademisi ataupun pakar hukum ya bisa merevisi misalkan kan, atau mengkaji undang-undang yang sudah ada, apakah ini memang sudah efektif atau belum. Nah ini tugasnya kan berbeda-beda gitu, berbeda-beda masing-masing ahli pakar, misalnya pakar hukum ya menyempurnakan regulasi gitu, akademisi. Nah hal yang lain mungkin untuk lebih efektif lagi ya harus
sumber daya manusianya harus benar-benar bagus, itu ada pelatihan dan pendidikan khusus untuk para penegak hukum. Misalnya polisinya, jaksanya, hakimnya itu harus terus dilakukan pelatihan gitu, pelatihan dalam rangka menangani terorisme ini gitu. Jadi karena kan tentang teroris itu semakin canggih ya, makanya para penegak hukum juga harus lebih punya banyak ilmu lah terkait penanganan kasus terorisme ini, baik dari polisinya, jaksanya, sehingga sama-sama bisa sama itu, jangan sampai para penegak hukumnya ketinggalan misalnya seperti itu. Nah, ada beberapa hal yang lain sih, misalnya mungkin dari intelijennya ya, harus lebih proaktif. Tapi mudah-mudahan sih sampai sekarang masih proaktif lah intelijennya ya, mudah-mudahan gitu. Ada deradikalisasi seperti yang sudah bisa sampaikan. Kemudian terus diawasin penanganan pendanaan. Nah ini kan dari mana saja. Nah ini siapa nih yang bertugas nih? Ada kan yang pengawasan penanganan terorisme. Hal-hal yang lain barangkali BNPT ya, BNPT pasti kita tahu lah yang paling dekat sebenarnya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, namanya aja BNPT kan. Nah ini mungkin bisa selain dari deradikalisasi bisa bekerja sama dengan berbagai macam instansi. Jadi dengan penyuluh hukum gitu kan, lebih banyak untuk mensosialisasikan mengenai bahayanya terorisme gitu. Penyuluh hukum ataupun para penyuluh-penyuluh lain yang memang bertugas mensosialisasikan hukum lah misalnya gitu. Nah ini saya kira penting nih BNPT untuk bekerja sama dengan berbagai macam instansi yang tugasnya memang mensosialisasikan. Terus kemudian yang lain sih ini sudah jadi hal yang biasa ya, misalnya kayak apalagi sekarang kan zamannya memang digital semua ya, media sosial, kemudian internet kan gitu. Itu kan banyak banget. Nah ini tugas mereka juga karena penegak hukum. Nah, kalau menurut saya sih seperti itu. Enggak ya? Apa ya itu? Nah, itu nggak kalah penting ya kerjasama internasional. Gitu. Jadi efektivitas ini perlu ditingkatkan lah. Intinya seperti itu dalam rangka penanggulangan terorisme. Jadi mulai dari regulasinya, mulai dari sumber daya manusianya kan, para polisinya, jaksanya, hakimnya. Sekarang terorisme sudah makin canggih, mereka juga harus dilatih, jangan hanya yang masih sumber daya yang lama. Nah, kan ini khawatirnya nanti malah tidak tertangani dengan baik mengenai terorisme ini. Mungkin beberapa hal itu sih. Ini Lisa nanti bisa menambahkan. Jadi itu yang saya kira penting itu ya. Yang saya sampaikan tadi ya mengenai efektivitas penegakan hukumnya. Harus dievaluasi lah misalnya seperti itu. Baik dari regulasinya maupun para sumber daya manusianya harus selalu dievaluasi dan ditingkatkan skill-nya. Nah, selanjutnya terkait terorisme ini juga ada kaitannya dengan HAM juga nih kan. Misalkan saya tadi sih kan harus terkait dengan HAM karena ini juga sangat menyangkut dengan HAM ya mengenai aksi terorisme ini. Nah kalau menurut saya gimana nih mengenai perlindungan HAM dari aksi-aksi terorisme dalam rangka pemberantasan terorisme juga? Ya. Setuju sih Pak. Jadi memang kita tuh perlu menyeimbangkan ya Pak antara upaya pemberantasan terorisme itu sendiri sama perlindungan hak asasi manusianya.
Jadi meskipun dia melakukan tindakan terorisme, cuma tindakan atau penegakan hukumnya juga bukan berarti kita menyampingkan perlindungan HAM-nya ya Pak. Kayak misalnya gini, saya coba untuk contoh dulu ya, salah satu contoh praktis pelanggaran HAM yang terjadi ya di Indonesia itu ketika penangkapan ya dan Siono, mungkin masih ingat ya, Siono jadi seorang terduga teroris ditangkap oleh Detasemen Khusus 88 atau disingkat Densus 88 tanggal 8 Maret 2016 ya di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Jadi setelah penangkapan, keluarga Siono menerima berita bahwa dia telah meninggal dunia dalam tahanan. Nah, kemudian ini dari yang saya baca ya, saya bacanya dari jurnal. Nah, investigasi dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM ya, menemukan adanya dugaan penyiksaan yang dilakukan selama penahanan, serta tidak adanya surat perintah penangkapan dan penggeledahan. Ini saya baca dari Journal of Terrorism Studies, yang judulnya Hak Asasi Manusia Tersangka Tindak Pidana Terorisme, Studi Perbandingan Antara Indonesia dan Malaysia. Tulisannya Fayez Ugozi Mutasim dan Sartoprianto. Jadi memang menyeimbangkan upaya pemberantasan terorisme dengan pelindungan hak asasi manusia, ini juga nih merupakan tantangan yang kompleks. Terus kita perlu pendekatan yang hati-hati juga ya. Jadi ada beberapa strategi dan pertimbangan yang memang bisa kita pakai untuk munculnya keseimbangan tersebut. Misalnya penegakan hukum yang berbasis HAM ya, itu tentunya sedang dijalankan oleh Kementerian HAM saat ini ya, penegakan hukum berbasis HAM. Jadi penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme memang harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip HAM. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 di Indonesia misalnya, atau Undang-Undang Terorisme yang sekarang berlaku ya misalnya, menekankan pentingnya perlindungan HAM dalam setiap langkah penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan. Kemudian perlindungan hukum untuk para tersangka tindak pidana terorisme itu ada dasar hukumnya di pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 5. Isinya kan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sehingga di sini untuk Code of Conduct-nya juga anggota aparat penegak hukum kayak Densus 88 memang perlu memahami dan menerapkan kode etik yang mengedepankan perlindungan HAM untuk mencegah pelanggaran selama proses penegakan hukum. Misalnya untuk memastikan ya setiap penangkapan dilakukan dengan surat perintah resmi yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terus ini untuk menghindari kesewenang-wenangan tentunya ya. Terus apalagi misalnya belajar dari kasus yang tadi ya, tentunya pastikan setiap penangkapan itu diketahui juga gitu ya oleh keluarga misalnya. Jadi keluarga itu segera diberitahu mengenai lokasi, kondisi tersangka ya. Jadi nggak tiba-tiba ditangkap tanpa surat keterangan, kemudian ditemukan sudah meninggal tanpa keluarganya itu tahu di mana lokasi dan kondisi tersangka. Jadi ini untuk apa? Untuk memastikan transparansi dan perlindungan hak-hak individu secara teori seperti itu. Dan tentunya ini memang untuk melindungi hak asasi manusia setiap orang ya, terkait dengan tadi itu yang sudah saya sampaikan di awal bahwa penegakan hukum yang berbasiskan hak asasi manusia seperti itu. Kemudian apalagi yang harus dilakukan, proses hukum yang transparan misalnya. Akses terhadap proses hukum ini memang harus dipastikan ya itu terlaksana dengan terbuka dan adil tentunya, termasuk memberikan akses kepada keluarga dan kuasa hukum untuk memastikan bahwa hak-hak tersangka dihormati. Kemudian membentuk lembaga
lembaga pengawas independen untuk memantau tindakan aparat penegak hukum dalam kasus terorisme, juga bisa membantu untuk mencegah pelanggaran HAM. Ada lagi nih, pendekatan humanis. Pasti kita suka dengar ya, sering mendengar mengenai pendekatan yang humanis, seperti rehabilitasi dan deradikalisasi tadi sudah dibahas sedikit, mengembangkan program rehabilitasi bagi pelaku terorisme yang berfokus pada deradikalisasi dan reintegrasi ke masyarakat. Pendekatan ini perlu memperlakukan pelaku sebagai individu yang mungkin terpengaruh oleh ideologi ekstremis, jadi bukan hanya sebagai kriminal gitu ya. Kemudian perlindungan korban juga, jadi memastikan bahwa korban tindak pidana terorisme mendapatkan perlindungan dan dukungan, termasuk akses terhadap layanan medis dan psikologis, serta program jaminan sosial. Jadi itulah kira-kira. Jadi kebijakan terpadu juga perlu ya. Misalnya revisi peraturan perundang-undangan, melakukan evaluasi dan revisi terhadap undang-undang yang berkaitan dengan pemberantasan terorisme untuk menghilangkan celah yang memungkinkan terjadinya pelanggaran HAM. Itu termasuk juga memperkuat ketentuan tentang prosedur penangkapan, penyidikan, dan penahanan. Dan tadi yang berkali-kali kita sebutkan, koordinasi antar lembaga, itu perlu juga ya, seperti itu. Nah, tadi kan memang program deradikalisasi juga memang masuk ke dalam salah satu upaya yang menyeimbangkan ya antara hak asasi manusia dan proses penindakannya. Nah, memang mungkin Pak Yadi bisa informasikan juga nih Pak mengenai program deradikalisasi apa Pak yang sudah dilakukan pemerintah. Pastinya pemerintah kita banyak dong melakukan program-program tersebut. Boleh Pak diinfoin Pak? Silakan Pak. Baik, Lisa, terima kasih. Jadi program deradikalisasi tentu sudah dilakukan. Yang paling kita kenal mungkin ya, ketika ada di lapas gitu. Lapas ketika tersangka akhirnya terdakwa dan divonis sebagai teroris, itu kan dipidana di lapas, dan sebenarnya dicampur ya dengan narapidana atau warga binaan yang lain. Tapi program deradikalisasi khusus untuk terpidana teroris itu dilakukan di dalam lapas, dan ini nanti juga akan menjadi penilaian khusus, penilaian bagi warga binaan yang tervonis teroris untuk bebas gitu kan. Harus ada program mengikuti program deradikalisasi. Itu sudah dilakukan di lapas oleh pemerintah. Nah, dalam hal ini berarti kan kalau di lembaga pemasyarakatan adalah Kementerian Hukum dan HAM, yang sekarang sudah bukan Kementerian Hukum dan HAM lagi untuk lapas, tapi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Gitu. Masih ada nanti program deradikalisasi, hanya kementeriannya yang bukan Kementerian Hukum dan HAM. Dulu Kementerian Hukum dan HAM untuk lembaga pemasyarakatan, sekarang menjadi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Tapi Menko-nya masih sama, Kementerian Hukum dan HAM, Impas gitu. Nah, itu program itu dilakukan di lapas. Nah, yang lain adalah edukasi kepada masyarakat. Edukasi dan kampanye, misalnya di kampus. Di kampus juga dilakukan program deradikalisasi juga. Misalnya untuk mahasiswa baru gitu, biasanya untuk mahasiswa baru itu dihadirkan pakar-pakar untuk menyampaikan deradikalisasi terhadap para mahasiswa baru agar terhindar dari pemahaman yang salah terkait dengan terorisme. Itu dilakukan biasanya di kampus. Kembali tokoh masyarakat juga terlibat dalam ini untuk deradikalisasi. Selanjutnya program
program deradikalisasi yang lain juga dilakukan oleh BNPT ya, BNPT, karena ini adalah pusat, ada di sana ada pusat deradikalisasi khusus di BNPT, di mana narapidana teroris ini dianggap memiliki pengaruh besar di dalam kelompoknya, maka harus dilakukan deradikalisasi untuk memutus pengaruh ekstrim mereka. Nah, deradikalisasi juga dilakukan kerjasama dengan lembaga internasional. Ini mungkin nanti Lisa bisa bahas ya ini ya, karena ahlinya ini mengenai kerjasama dengan internasional. Lisa nanti bisa bahas hal ini. Ini juga ada program itu. Terus ada program lagi, rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan ekstremisme, seperti yang sudah saya sampaikan. Tetapi memang di dalam program deradikalisasi ini yang dilakukan baik di lapas maupun di luar lapas tetap ada tantangan lah, ada tantangan karena memang tidak mudah mengubah pola pikir para ekstremis. Itu nggak mudah karena memang kadang sudah didoktrin, kadang sudah dimasukkan ke alam bawah sadarnya kan mengenai paham itu. Ini tantangan ya. Tapi pemerintah tetap terus lakukan deradikalisasi. Terus kemudian kurangi dukungan juga dari masyarakat kan, beberapa masyarakat juga kan cocok aja cuek lah gitu mengenai hal ini. Ini tantangan ya, tantangan maksudnya gitu. Nah, memang tantangannya lagi apabila narapidana atau warga binaan kasus terorisme jika di lapas itu bisa mempengaruhi yang lain. Ini kan bahaya, mempengaruhi yang lain. Karena pinter-pinter, biasanya kan pinter-pinter para terduga warga binaan terpidana kasus bisa pinter-pinter karena mereka memang sudah dilatih, sering ada kajian lah kayak gitu. Nah ini juga tantangan juga. Ya kira seperti itu sih Lisa. Jadi intinya sih bahwa deradikalisasi ini harus mencakup banyak aspek ya, dari pelakunya, terus kemudian pendekatan terhadap keluarganya, pendidikannya, terus masuk harusnya terhadap ekonominya gitu. Pemerintah juga harusnya memperhatikan para mantan telah bebaskan para teroris agar tidak kembali. Harus diperhatikan juga kesejahteraan dan ekonominya. Saya kira itu sih. Nah, bagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, Lisa. Nah, ini gimana nih Indonesia kerjasamanya dengan internasional dalam rangka pemberantasan terorisme ini? Boleh Lisa sampaikan? Boleh. Sebelumnya nih Pak, ini ada kawan S2 aku nih dulu waktu aku masih S2 nih, Glenn Richard 777. Ini kalau ada apa nih Glenn? Apa kabar Glenn? Thank you udah join, dan thank you juga teman-teman yang lain yang tadi sudah join dan yang baru join juga. Izin diskusi Bapak Ibu, mungkin patternnya pendanaan, ideologi, atau pemahaman, atau birokrasi, atau pergerakan. Kalau salah satu dipres, linknya bisa terputus Kak, bisa mengurangi terorisme. Oke, Glenn, thank you very much. If you want to join us, come on, I will invite you. Just comment ya di kolom komentar ya. If you want to join, I will invite you now. Oke. Terima kasih. Siapa Lisa tadi? Terima kasih. Richard 777. Ya, komennya. Join boleh ya. Kalau mau join, ketik aja di kolom komentar, nanti aku undang. Oke, Glenn. Thank you very much, Glenn. Oke, kita lanjut ya, tadi tentang kerjasama internasional. Tentu aja untuk menghadapi terorisme ini perlu kolaborasi dari segala stakeholder, tidak hanya stakeholder di lingkungan tingkat nasional, tapi juga internasional ya Pak Yadi ya. Dan Indonesia sendiri memang
aktif dalam berpartisipasi di berbagai konferensi internasional tentang keamanan dan terorisme seperti ASEAN Regional Forum dan United Nations Counter-Terrorism Committee. Dalam forum-forum ini, Indonesia berkontribusi pada pembentukan kebijakan global dan regional yang tujuannya adalah untuk mengatasi terorisme secara efektif. Kemudian Indonesia juga membentuk kerjasama bilateral dan multilateral, misalnya berpartisipasi dalam forum-forum internasional seperti ASEAN Regional Forum ya. Jadi ini apa ya, kerjasama bilateral dan multilateral tadi itu memungkinkan pertukaran praktik terbaik yang berdasarkan dari pengalaman dalam penanggulangan terorisme dan juga bisa memperkuat kolaborasi dalam penanggulangan terorisme, pertukaran informasi intelijen ya, misalnya lewat joint working group antar kedua negara ya, bilateral tadi melakukan pertukaran informasi intelijen, pelatihan bersama, dan juga peningkatan kapasitas teknologi. Dulu pengalaman saya pernah dulu sebelum di BPHN, saya di Sekjen itu di bagian kerjasama luar negeri. Beberapa kali kami tuh rapat tuh dengan organisasi internasional ya, dengan NGO terkait pencegahan terorisme. Beberapa kali kita membahas itu tuh salah satu bentuk kerjasama juga, kerjasama yang efektif yang dilakukan oleh Indonesia dan juga pihak lain. Kemudian Indonesia juga aktif berkontribusi ya dalam kebijakan global terkait penanggulangan terorisme, termasuk UN Global Counter-Terrorism Strategy yang menekankan pentingnya hak asasi manusia dalam upaya pemberantasan terorisme, mengadakan seminar dan workshop yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk berbagi pengetahuan dan praktik, baik dalam penanggulangan terorisme dan juga radikalisme ya. Seperti itu Pak. Jadi kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia itu memang banyak banget, baik itu bilateral maupun multilateral. Nah, kalau terkait dengan dengan kasus terorisme di Indonesia ya, tadi sudah ada beberapa yang disebutkan oleh kita ya Pak Yadi, ada bom Panci, terus Suyono, dan tadi Pak Yadi juga menyebutkan bom di Tamrin ya. Tapi ada yang belum kita informasikan mengenai peran hukumnya Pak. Jadi bagaimana hukum berperan dalam kasus-kasus tersebut, sekaligus dengan dasar hukum, dan memang kalau memang memungkinkan mungkin pasal apa gitu yang dikenakan terhadap para pelaku ini gitu. Mungkin Pak Yadi di sini Pak bisa berbagi Pak, silakan Pak. Ya, terima kasih Desa. Jadi beberapa kasus ya yang terjadi di beberapa tahun yang lalu ya. Pertama mungkin dari yang mungkin yang paling heboh ya, dengannya tadi di tahun 2002 ya. Sama saya di tahun 2002 ya, ada kasus bom Bali ya. Kasus bom Bali di mana situ para anggap aja teroris ya, karena ini kan memang sudah divonis ya, dimana para teroris meledakkan bom di 2 klub dan menewaskan 202 orang gitu. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah atau penegakan hukum dalam kasus ini, ada 3 terpidana yang dihukum mati. Jadi saya mengenai perannya tadi itu, pertama ada Amrozi, ya ada Imam Samudra, juga ada Ali Hufron. Itu dalam kasus tersebut divonis hukuman mati dalam kasus bom Bali. Terus kemudian, artinya gini, peran hukumnya tetap dilakukan dengan efektif gitu kemarin ini terhadap kasus bom Bali. Yang kedua, kasus
bom JW Marriott, pasti masih ingat ya, di tahun 2009 ya, tahun 2009 tuh kita masih ingat banget tuh. Nah, di Kuningan ya, di Kuningan, di Marriott dan Ritz-Carlton ya, masalah ada dua hotel di tahun 2009. Waktu itu kalau nggak salah menewaskan 9 orang. Itu ada sekitar 9 orang. Pelakunya adalah Nurdin M. Top. Masalah itu. Nurdin M. Top, dia merupakan anggota Jamaah Islamiyah. Kemudian pemerintah melakukan penangkapan terhadap Nurdin M. Top di Solo, ya di Solo, gitu. Dan kemudian dilakukan Nurdin M. Top kalau nggak salah saya agak lupa ya, ditembak atau apa ya, itu dia. Ya. Pokoknya waktu itu dilakukan penyergapan lah, penangkapan terhadap Nurdin M. Top di Solo terhadap kasus JW Marriott dan Ritz-Carlton. Terus kasus yang lain ada bom Tamrin. Nah ini juga masih baru ya, 2016 ada bom Tamrin. Di situ terjadi tembak menembak sekitar Sarinah ya, kita masih ingat waktu itu ya. Terus kalau salah ada 8 orang tewas, termasuk 4 pelaku. Lumayan mengerikan juga kan waktu itu kan. Terus kasus yang lain adalah Mapolda Rio di tahun 2018 juga. Sekelompok teroris menyerang Mapolda Rio menggunakan mobil dan senjata tajam. Ada satu polisi yang meninggal waktu itu dan 4 pelaku juga tewas. Terus yang masih agak baru juga di tahun 2021 itu bom gereja katedral di Makassar ya. Masih ingat ya, mungkin kita nggak terlalu ini banget di tahun 2001 itu pelakunya adalah pasang suami istri. Waktu itu menewaskan dua pelaku dan masih banyak yang terluka. Nah, begitu bisa beberapa kasus terorisme dan semua ditangani dengan sebaik-baiknya sih oleh penegak hukum. Artinya kasus terorisme ini tetap ditindak sebagaimana mestinya, meskipun tidak selalu represif ya, juga dilakukan secara preventif juga, terus rehabilitatif juga, selain represif ya, tadi penindakan karena memang sudah jelas pelakunya gitu. Kira-kira itu sih beberapa kasus, mungkin mengingatkan kembali kita kasus-kasus tersebut. Barangkali masih ada yang belum saya sebutkan ya, yang tidak terlalu viral ya, mungkin masih ada. Nah, nih menurut Lisa nih, masyarakat gimana nih keterlibatan masyarakat secara aktif ya, apa yang harus dilakukan masyarakat aktif untuk upaya pencegahan terorisme, dan tentunya peran tokoh agama ya, sebenarnya apa sih untuk menangkal paham radikal ini, yang mungkin paham radikal ini sebagai cikal bakal barangkali ya untuk menjadi terorisme. Ya. Ini bisa dijelaskan Ustaz? Ya. Ini kayaknya kita udah hampir sejam nih. Maybe this is the last ya. Kalau untuk peran masyarakat tadi sebenarnya udah kita sampaikan sama-sama ya di awal. Yeah. Jadi benar, masyarakat perlu terlibat juga dalam mendukung pencegahan terorisme. Kita libatkan bisa nih dalam pendidikan atau penyuluhan, pendidikan kesadaran hukum. Kita bikin program pendidikan yang memberikan pemahaman tentang bahaya terorisme dan juga radikalisasi melalui
seminar, workshop, atau penyuluhan-penyuluhan di tingkat komunitas. Kemudian kita kampanyekan juga ya, sosialisasikan atau suluh juga melalui media-media sosial, media-media massa ya, untuk menyebarkan informasi lebih luas lagi. Bisa juga nanti masyarakat membentuk forum komunitas untuk semacam apa ya, forum koordinasi pencegahan terorisme di tingkat provinsi atau di tingkat yang lebih rendah lagi misalnya ya, tidak harus provinsi, tidak harus yang lebih luas, mungkin di tingkat-tingkat yang lebih kecil lagi kayak Karang Taruna misalnya, yang melibatkan tokoh agama, pemuda, ya, perempuan, untuk sama-sama berkolaborasi dalam kegiatan pencegahan terorisme. Kita juga bisa mengadakan kegiatan dialog antar kelompok masyarakat untuk membangun kesepemahaman ya, dan mengurangi potensi konflik SARA. Nah, kita punya tuh programnya dialog hukum. Terus kita juga punya kan program-program seperti itu ya, kegiatan dialog. Mungkin nanti masyarakat bersama kami juga ya, sama-sama kita membangun lagi program-program yang memang pro terhadap sosialisasi atau hal-hal yang kedepannya ya, atau memiliki efek, memiliki dampak untuk mengurangi potensi konflik SARA hingga tidak terjadi terorisme ataupun radikalisme. Seperti itu kampanye-kampanye ya. Terus kemudian kita berdua nih, pemerintah ataupun tokoh agama ataupun tokoh masyarakat turut andil juga. Kalau pemerintah tadi sudah banyak disebutkan di obrolan kita, untuk tokoh agama bisa melakukan penyebaran nilai toleransi, karena tokoh agama memiliki peran penting dalam menyebarkan pesan-pesan toleransi dan juga melakukan moderasi beragama dan menolak paham-paham ekstremis yang mengarah kepada kekerasan. Dialog antar agama juga perlu dilakukan, tidak hanya dialog hukum. Dialog antar agama, jadi menginisiasi dialog antar pemuka agama untuk membangun kerukunan antar umat beragama dan mengurangi ketegangan yang dapat memicu radikalisasi. Kemudian tokoh masyarakat bisa berfungsi sebagai penggerak dalam komunitas ya, untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya terorisme atau pentingnya partisipasi aktif dalam pencegahan. Camat-camat ya, Pak Camat bisa melakukan ini, atau tokoh-tokoh masyarakat lainnya bisa juga untuk membentuk jaringan dukungan di antara warga untuk saling membantu dalam mendeteksi potensi ancaman serta memberikan dukungan kepada individu atau keluarga yang terpapar paham radikal. Jadi dengan melibatkan masyarakat secara aktif dan juga memanfaatkan peran strategis dari tokoh agama serta tokoh masyarakat, upaya pencegahan terorisme itu bisa lebih efektif dan tentu saja berkelanjutan antara pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh pihak ya, kita bersama-sama untuk melakukan kampanye, sosialisasi, pendidikan, apapun bentuknya, tapi tujuannya adalah untuk menekan atau mengurangi atau menghilangkan adanya potensi-potensi radikalisme dan juga terorisme di dalam masyarakat kita. Seperti itu Pak Yadi. Kayaknya udah obrolan kita ya. Kita ngobrol dari jam berapa? Jadi jam 8:30 ya, tentang terorisme. Menarik sekali memang. Karena ini terinspirasi dari berita yang terjadi belum lama ini, penangkapan terorisme di Majalengka ya. Karena sudah lama sekali kita tidak mendengar berita tentang terorisme, tapi jangan lengah juga. Nah, akhirnya ada lagi tuh berita tentang penangkapan. Maka kita bahas ini agar apa? Untuk mematahkan potensi adanya tindakan terorisme dan mengajak seluruh pihak, baik dalam tingkat sekolah, lingkungan keluarga, maupun provinsi ya, kecamatan. Jadi para tokoh agama bukan para ya, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, enggak, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, dan juga stakeholder yang memang memiliki tanggung jawab, peran ataupun tugas
dalam hal memberikan pendidikan, penyuluhan, sosialisasi. Mohon untuk memasukkan materi mengenai hal ini, mengenai adanya anti terorisme ataupun anti radikalisasi. Setuju ya Pak Yadi ya? Ya, setuju. Nah Pak Yadi, kayaknya kita udah nih. Pak Yadi pasti punya closing statement dong. Ya, kita akan sedikit menambahkan ya. Sedikit menambahkan sebelum ditutup. Jadi terhadap terorisme ini, aksi terorisme ini adalah zero toleran dari pemerintah, dan maksudnya akan tegas gitu, akan tegas menerapkan tindakan penegakan hukum. Nah, kalau tadi kan beberapa hal kita para pelaku itu kita sampaikan adalah sanksi hukumnya adalah hukuman mati ya. Sebenarnya bukan hanya hukuman mati, beberapa yang terkait terhadap aksi-aksi terorisme ini juga mendapatkan hukuman yang berbeda-beda gitu. Misalnya nih, kalau kita perhatikan ya, dari yang sudah kasus-kasus yang sudah ada yang dihukuman mati, ada yang dihukum pidana gitu bisa ya. Nah, pertama jika benar-benar divonis kasus terorisme itu bisa hukuman mati, bisa seumur hidup ya, dari seumur hidup. Nah, hal yang lain pelaku utama yang sebagai pendukung dia bisa kena sanksi juga, bisa sampai 20 tahun. Terus kemudian penyandang dana dan perekrut itu juga bisa sampai 20 tahun. Nah, ada satu lagi nih yang mungkin menyembunyikan. Nah, ini kan kadang nggak sadar nih, tahu padahal ada terorisme di rumah kita, kan? Tapi kita menyembunyikan. Ini juga bisa kena sanksi pidana juga, itu sampai 7 tahun. Gitu. Jadi artinya kita semua bisa terkena sanksi hukum apabila mendukung teroris gitu kan, baik pelaku utama, penyandang dana, perekrut, sampai yang menyembunyikan itu bisa terkena pidana sampai 7 tahun. Itu bisa. Jadi bukan hanya hukuman mati saja, tapi yang menyembunyikan juga bisa terkena pidana juga. Ya, mungkin terakhir itu yang saya sampaikan ya. Jadi yang ikut mendukung ya, mensupport adanya tindakan tersebut ya, ikut serta itu sampai 20 tahun. Okay. Nah, yang hanya menyembunyikan saja, menyembunyikan itu bisa sampai pidana 7 tahun. Nah, itu makanya ya barangkali itu sih. Ya. Masyarakat juga perlu tahu ya, kalau misalnya ada yang bersembunyi di kediamannya atau di lingkungannya yang terduga pelaku tindakan terorisme gitu, segera melaporkan kepada pihak berwajib, jangan malah disembunyiin. Seperti itu ya Pak ya? Artinya jangan dilindungi, atau misalnya kita sebenarnya tahu tapi jangan dilindungi. Ya. Dan melaporkan ya, dan nanti pihak berwajib ataupun Densus 88 ataupun mereka yang memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan tentunya menangkap terduga ini dengan aturan hukum yang benar ya, aturan hukum yang berlaku dan juga berbasiskan hak asasi manusia ya, dengan surat penangkapan seperti itu ya Pak ya. Jadi semuanya dan saksi juga korban akan dilindungi. Iya, betul. Ada baik perlindungan bagi saksi dan korban. Iya. Ya. Kita sama-sama bekerja sama dalam proses pencegahan ya. Ya mungkin yang kita lakukan ini adalah bagian dari salah satu peran masyarakat sebagai penyuluh hukum ya. Itu ikut edukasi lah barangkali ya,
edukasi kepada masyarakat Indonesia lah ya. Ini hanya segini lah ya mungkin yang baru kita bisa lakukan. Sebagai penyuluh hukum memang tugasnya menyampaikan hal ini untuk palingnya mengingatkan lah, mewaspadai bahwa terorisme masih ada di tengah-tengah kita, mewaspadai aja. Ini tuh. Baik. Jadi ini kesimpulan dari obrolan kita ya terakhir nih sebelum kita tutup. Jadi nih, lovely people, terima kasih sudah bergabung. Nanti kalau yang baru bergabung dan mau menyimak obrolan kita malam ini, silahkan, karena akan kita publish ya di Instagram kita masing-masing. Silahkan saja. Kalau ada yang ingin ditanyakan, ketik aja di kolom komentar. Insya Allah akan kami jawab. Jadi kesimpulan dari obrolan kita dari jam 8:30 tadi adalah bahwa peran hukum dalam membangun keamanan negara dari ancaman terorisme di Indonesia mencakup pembentukan regulasi yang kuat, penegakan hukum yang efektif, serta keterlibatan masyarakat dalam pencegahan. Dengan pendekatan yang komprehensif tadi, diharapkan Indonesia dapat menghadapi tantangan terorisme dengan lebih baik sambil tetap menghormati hak asasi manusia dan juga menjaga stabilitas nasional atau stabilitas sosial. Jadi kira-kira itu simpulan dari obrolan kita, lovely people. Terima kasih untuk malam ini. Mungkin untuk malam selanjutnya kita akan coba untuk live lagi ya Pak Yadi. Oh ya, aku mau info juga, channel YouTube aku bisa dilihat di Lisanov Channel, silahkan diakses dan juga jangan lupa like dan subscribe dan juga komen. Pak Yadi, channel YouTube-nya apa Pak? SDY Channel. SDY Channel. SDY Channel. Channel SDY Channel. Isinya penyuluhan hukum semua tuh SDY Channel. Boleh teman-teman boleh like, subscribe ya di SDY Channel. Banyak info mengenai masalah hukum dan solusinya. Ya. Kalau Instagramnya apa Pak? Lupa saya. Ya, Sudaryadi _ Al-Kabumaini ya, masalah ya. Oke, Al-Kabumaini. Kalau aku Lisa _ menyuluh. Okay guys, thank you very much for joining and for your time. See you when I see you. Bye. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa.